Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ternyata ya laporan terhadap para YouTuber ya yang dilakukan oleh si Duta Somasi kayaknya serius nih ya. Jadi hati-hati Anda, nanti dilaporkan juga dan disomasi ya. Dalam kesempatan yang ada ya Bang Pitra gini kan. Jadi ditanya di salah satu channel juga, channel YouTube di situ menyampaikan bahwa keseriusannya untuk melaporkan YouTuber ya, baru 2 akun nih ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Ini kemarin sempat ramai nih Bang, yang bisa dibilang Abang mendatangi Polda nih dengan teman-teman setim juga. Maksud dan tujuannya seperti apa sih Bang kalau boleh tahu? Ya, yang pertama sih saya sebenarnya untuk lapor-lapor orang ini malas juga ya. Ya malas tapi Karena dilaporkan. kita untuk mempidanakan orang gitu. Karena menurut saya pidana itu adalah ultimum remedium yang sifatnya tidak ada penyelesaian lagi, sehingga itu di jalur terakhir untuk diambil langkah hukum. Terkait dengan kasus ini, kenapa saya datang ke Polda Metro Jaya? Karena berdasarkan data yang kita peroleh, ini pemilik akun YouTube ini ya, ini tidak ada habisnya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana. Ya. Juga Harkat dan martabat ya. Ini orang sudah kita nasihati, sudah kita tegur ya secara baik-baik, dan kita minta agar dia minta maaf kan gitu terkait dengan opini-opini yang fitnah kan gitu, apa informasi-informasi yang bohong, apalagi tujuannya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana dan tim pengacara. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2024 kemarin saya resmi melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Izin Bang, tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Oh, berarti 2 sudah Oktober. dilayangkan tanggal 2 Oktober. Iya, 2 Oktober sudah kita layangkan somasi. Nah, di dalam somasi itu kan sudah jelas kita suruh dia untuk meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun tim penasihat hukum. Akan tetapi yang sangat kita sayangkan sekali ya, yang bersangkutan ini justru menyebarkan somasi yang saya kirimkan kepadanya dengan membuat dalih playing victim, walaupun dia merasa dirinya korban gitu. Playing victim ya. Gitu. Dia yang menyebarkan fitnah terhadap orang lain, dia mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun saya. Terus sekarang dia merasa dirinya korban setelah dilaporin. Ini merupakan fenomena yang tidak baik menurut saya. Bukan fenomena Bang, bukan fenomena ya. Itu kenyataan lah begitu ya. Karena apa ya? Ada juga di Sonono, dari salah satu kasus juga Bang ya. Salah satu kasus nih di Sonono. Sebenarnya dia adalah pelaku Bang, tapi memposisikan dirinya sebagai korban ya. Jadi di sebelah sana itu tuh Bang, ceritanya begini Bang. Jadi untuk ambisi apalah begitu, beliau itu mengorbankan 78 orang Bang, yang tidak main-main, seumur hidup Bang, seumur hidup dihukum gitu. Ya, tapi yang terjadi dia punya pengacara juga Bang, dia punya pengacara dan pengacaranya bilang bahwa sebenarnya jadi korban itu kan si itu begitu ya, si bapak itu karena salah satu katanya sih anaknya kecelakaan gitu kan, tapi dirubah menjadi pembunuhan Bang. Entah apa motifnya kurang tahu nih Bang ya. Jadi dikorbankanlah 78 orang yang dihukum seumur hidup Bang. Tuh ada tuh orang di sana tuh ya. Itu playing victim Bang ya. Sekarang menyebut dirinya sebagai korban juga Bang. Coba disentil di situ Bang ya. Sebagai orang yang ingin mencari simpatis ataupun follower. Nah, kalau yang disampaikan itu tentang kebenaran ataupun hal lainnya, silakan saja gitu. Akan tetapi dia sudah menyerang personal orang, sudah menyerang pribadi. Nah, kalaupun dia kemarin tuh minta maaf dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya, tentu saya maafkan. Tapi justru kita udah kasih kesempatan dia malah menantang. Karena dia menantang itu makanya saya pidanakan gitu loh. Artinya apa? Biar ada efek jerah terhadap dia. Kalau saya sudah buat laporan polisi, tidak mungkin saya cabut laporan polisi saya. Makanya kesempatannya tidak ada 2 kali. Kesempatan itu hanya sekali gitu. Setuju Bang. Jadi jangan dikira ini main-main gitu.
Dan, Bang, mungkin seseorang ini nih Bang, boleh tahu nggak sih Bang, apakah ini adalah memang seorang YouTuber sudah lama, maksudnya yang memiliki jutaan viewers, atau memang dia baru sih Bang, YouTuber baru ini, atau gimana sih Bang? Kalau dugaan kita itu dia punya studio rekaman satu, ya mungkin dia juga bisa dikatakan nyanyi juga kan gitu. Oh, penyanyi juga. Iya, tapi kan ini saya lihat udah ketergantungan. Siapa itu ya? Dan satu lagi juga ada oknum pengacara juga ya yang menyebarkan informasi hoax fitnah yang katanya itu Pak Rudiana mencairkan jasa raharja. Siapa itu ya? Tak benar tuh. Justru karena memang ketidakbenaran. Yang benarnya kan udah cair itu. Kita bantah dengan bukti. Saya udah sampaikan kepada klien saya Pak Rudiana tetap sabar. Nah ini buktinya nih dari jasa raharjanya. Jadi di sini jasa raharja sudah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang dicairkan ataupun yang dimintakan uang oleh Pak Rudiana. Jadi yang disampaikan mereka itu tidak benar dan hoax. Itulah kasihan loh orang lain. Sudah korban, anaknya sudah meninggal, tapi dipitnah-pitnah terus dengan berita-berita yang tidak benar. Betul. Seperti katanya asuransi sudah dicairkan berapa ratus juta gitu kan. Itu 12 sih Bang, bukan 612 kalau tidak salah. Bagaimana mungkin dicairkan beliau sedangkan jasa raharjanya sudah menjelaskan tidak pernah sama sekali dicairkan dan dimohonkan gitu. Oke, Bang. Nah, untuk yang si YouTuber ini Bang, mungkin sebelumnya ada nggak sih dia kayak beritikat baik, kayak setelah Abang tegur somasi gitu, kayak Bang ini bisa nggak sih diobrolin atau musyawarah atau gimana? Ada nggak sih Bang dari dia seperti itu? Yang pertama kita udah kasih kesempatan itu ya agar dia men-take down ya berisi video-video yang pencemaran nama baik dan berita bohong. Apalagi kita udah kasih kesempatan dia untuk meminta maaf kepada kita. Namun ya kesempatan yang kita berikan itu tidak disambut dengan baik oleh yang bersangkutan. Justru surat kita ini sebar-sebarkan dia lagi. Dia nih saya disomasi fitnah gitu ya. Nah itu ada kata-kata itu tuh. Boleh nih saya disomasi nih, viralkan lagi videonya gitu. Artinya apa? Ini orang udah kalau dia nggak keterlaluan, saya juga nggak akan melapor polisi. Apa yang saya laporin? Orang kita dicaci, dikritik dan lain itu biasa aja gitu. Biasa Bang, ada dikritik ya, dicaci maki juga sering ya. Terkait dengan hal-hal yang tidak benar dan hoax, menggiring opini itu nggak akan saya biarkan. Gitu loh. Nah kalau banyak yang kritik saya itu, saya silakan aja, keren aja. Orang saya memiliki bukti sesuai dengan data yang kuat, makanya saya berpatokan kepada bukti yang ada. Sungguh kita sesalkan ini ketika ada orang-orang yang terlalu percaya kepada TikTok editan benar, Bang. tanpa cross check apakah ini editan atau tidak kebenarannya gitu. Banyak kayak gitu sekarang fenomenanya gitu. Itu juga ya termasuk yang kemarin disebarkan sendiri oleh si Ibu Elsa begitu kan. Itu kan hasil editan, sebenarnya itu enggak benar tuh ya. Jadi yang kemarin disebarluaskan itu yang menjadi viral sekarang dari video waktu diamankan begitu kan, itu kan tidak benar begitu ya. Itu dari editan TikTok juga itu ya. Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan kemarin waktu pengamanan itu baik-baik saja, dikasih makan, dikasih minum gitu kan. Terus waktu ditanya itu ditempatkan di kursi yang nyaman begitu. Ya, dipaksa orang untuk memberikan keterangan tanpa didampingi oleh pengacara begitu kan. Nanti takutnya mungkin dibikin repot atau gimana sama pengacaranya mungkin ya. Itu dasar langsung aja ditanya gitu ya. Itu kemarin itu kayak apa yang disampaikan Abang Pitra ini kan dari edit-editan begitu. Nggak boleh begitu ya. Nggak boleh. Jadi kebenaran yang sesungguhnya itu kan di mereka gitu ya. Jadi apa yang mereka sampaikan ya itu yang benar begitu ya. Walaupun memang
hanya 2-3 yang menyampaikan begitu ya. Itu yang benar begitu. Dan seluruh Indonesia walaupun tidak percaya, percayalah ya. Percayalah. Walaupun memang karena mereka bertiga nih nyampaikan begitu, ini yang benar begitu ya. Apa yang disampaikan kita ke seluruh Indonesia itu salah. Ya. Tiba-tiba nanti ada video seolah benar, orang jadi menganggap itu benar. Padahal itu editan dan udah potong-potongan video. Ada suaranya dimasuk-masukin nggak benar lagi seolah-olah kita. Oke. Awalnya memang sengaja, maksudnya gini Bang, apakah memang ini adalah dari Abang personal sebagai kuasa hukum atau memang ini permintaan dari klien Abang Pak Ibtu Rudiana? Kan ini kan bersangkutan dengan beliau ya. Iya, yang pertama kan khususnya itu karena beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum, tentunya kita yang mengambil sikap. Iya. Nah, jadi kan yang dasar pelaporan yang terjadi ini kan karena ada unsur penghinaan kepada kliennya begitu. Ya, dan dia tidak terima gitu ya, dia tidak terima kliennya dihina begitu, dan dia yang lapor begitu kan, yang sebenarnya kliennya itu baik, sangat baik ya. Contohnya Mbak udah percayakan kepada saya harus mengambil sikap untuk kebaikan Mbaknya. Artinya apa? Setuju atau tidak setuju klien saya untuk memperjuangkan hak-haknya dan menguruskan nama baiknya, tentu harus saya jaga. Iya. Dia juga bukan seorang malaikat kok, Betul. manusia. Dia juga punya masa pensiun. Bukan malaikat, mungkin iblis atau apa kan, tidak tahu juga. Punya keluarga. Iya. Apa kata dunia? Betul. Kalau itu tidak diluruskan, tentunya akan menjadi suatu kebenaran bohong. Artinya apa? Seolah-olah itu benar, padahal itu bohong. Iya. Kalau tidak kita proses secara pidana gitu. Kalau kita diam-diam aja, lama-lama nanti yang nggak benar jadi benar dianggap benar. Iya. Kita counternya secara hukum karena kita negara hukum. Dan kita berpijakan pada pasal-pasal dan ketentuan hukum yang ada di negara hukum. Iya. Oke. Bang, izin ini yang kemarin Abang laporkan ini terkait pasal apa sih Bang kalau boleh tahu? Iya. Pasal apa itu? Yang saya laporkan itu ya pasal 27A, pasal 45 Undang-Undang ITE, dan pasal 311 KUH pidana. Jadi selain ada ITE-nya, ada pidana. Ngeri Anda tuh, hati Anda tuh. Saya berharap Ya. penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memproses laporan tersebut agar pelakunya segera diamankan dan dipersangkakan. Nah, begitu ya. Tak boleh Anda menghina ya. Walaupun kemarin kita dengar tuh ya, kepala negara kita ya Bapak Jokowi kemarin dihina, pokoknya dihina dan sebagainya lah ya. Tapi beliau itu kepala negara, itu presiden loh ya. Apa yang dia pegang ya, bahwa apa yang dihinakan itu, apa yang disampaikan kepada beliau itu tidak benar ya, santai saja begitu kan, anteng saja. Mau dibuat meme kayak gimana, mau dibuatin lagu kayak gimana, dihina, mohon maaf. Kemarin itu ya, beliau itu sempat juga katanya ada informasi mau dibubun juga kan. Tapi ya santai aja beliau begitu. Karena apa yang terjadi, apa yang beliau lakukan selama ini memang benar begitu. Ya, dan apa yang disampaikan itu ya salah begitu. Lah ini di atas kepala negara begitu ya, dicentil sedikit saja itu ya. Terus reaksinya luar biasa begitu ya. Laporkanlah, somasi lah, itu penghinaan lah, apalah segala macam ya. Memang beliau ini luar biasa ya. Kembali lagi kita coba kembali ke kasus mohon maaf ya, kasus Bapak Sambo kemarin kan, nggak butuh waktu lama itu langsung ditangkap. Lah ini begitu berbulan-bulan, berjilid-jilid, berhari-hari, memang di atas kepala negara dan di atas Kapolri beliau ini ya, luar biasa sebetulnya. Kita lanjutin. Nah, Bang, ini kenapa Abang melaporkan dengan pasal berlapis ya? Karena kan bisa dibilang ini banyak yang mengatakan bahwa udah ITE aja kan udah cukup gitu. Apa sih Bang dasarnya untuk bisa diambil dua pasal ini yang Abang laporkan begitu Bang? Tentunya kalau pasal pidum itu adalah pasal alternatif ya. Oke. Nah, kalau seumpamanya 311 itu adalah pasal pemberatannya. Kalau memang dia ada unsur mens rea ataupun kesengajaan untuk menghina saya, mungkin 311-nya bisa dimasukkan juga. Karena ini saya lihat ini videonya bukan satu tapi berturut-turut. Semuanya
mayoritas itu menyerang dan mencemarkan nama baik. Ya. Nah, kalau dia mengkritik silakan aja gitu, tapi kan dia jangan mencemarkan ataupun memfitnah orang. Itu hal-hal yang menurut saya harus diluruskan. Kalau nggak saya luruskan nanti bagaimana? Ya. Kedepannya itu nanti orang berpendapat ya benar ini gitu. Iya. Istrinya laporan polisi saya udah terima. Ya, sebenarnya klarifikasi aja bang, selesai dan kok. tercukup. Kalau laporan polisinya nggak diterima berarti kan nggak benar dong. Tuduhan saya terhadap dia itu aja. Oke. Nah, mungkin Bang apa sih masa hukumannya, mungkin sanksinya seperti apa, atau mungkin ada denda yang harus dibayarkan juga atau bagaimana Bang? Kalau ancaman pidananya itu 6 tahun penjara, di atas 5 tahun. Kalau udah 6 tahun itu kan berarti wajib ditahan. Oke. Lain cerita kalau di bawah 5 tahun bisa penangguhan kan gitu. Karena memang dia sudah di atas 5 tahun, berarti kan ini pasal yang sangat berat sekali. Ya. Tentunya saya berharap ya agar laporan polisi saya ditegakkan terhadap mereka yang menyerang nama baik Pak Rudiana maupun diri saya pribadi. Ya. Ini kita nggak terima. Oke. Nah, mungkin respon Pak Ibtu Rudiana yang setelah Abang melaporkan sang YouTuber ini begitu Bang. Beliau menanggapinya seperti apa sih Bang? Kalau beliau sebenarnya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum. Apapun yang diambil oleh penasihat hukum, itulah yang terbaik untuk beliau. Ya. Kita juga nggak mau klien saya terus-terusan dihina-hina terus. Gitu. Batas kesabaran orang juga kan ada. Oh. Kita ini manusia, Bener-bener. bukan kita malaikat. Dihina saja emosi ya. Memang ini sudah berkali-kali berkelanjutan terus dan ini nggak bisa dibiarkan lagi gitu kan. Karena sekali 2 kali kita peringati, 3 kali kita peringati juga enggak juga. Jadi lantas apa lagi untuk menegur dia kalau bukan laporan polisi? Nah, kalau nggak saya lapor polisi dia nggak akan sadar gitu. Buktinya dia udah kita tegur, nggak tindakan, dan buktinya juga kita somasi juga dia malah menantang. Sehingga apa salahnya saya untuk laporkan dia? Iya. Saya juga punya hak untuk melapor. Benar. Nah, ini kan sudah laporan sudah jadi begitu. Mungkin ada nggak sih Bang dari pihak sana komunikasi dengan Abang setelah laporan sudah jadi, sudah Abang buktikan nih kalau Abang tidak main-main begitu. Mungkin dari sana ada nggak sih Bang komunikasi sampai saat ini? Nggak ada. Yang saya lihat sekarang postingannya nggak ada lagi ya. Karena apa itu yang saya bilang tadi, kalau saya udah lapor, Mas jangan menangis, karena pasti nggak akan saya cabut. Iya, iya. Kesempatan itu ada sebelum saya melapor. Karena kita adalah pelapor yang serius, kita nggak main-main gitu loh. Benar-benar. Kalau kita laporin orang, laporin. Ya. Nah sebelum itu terjadi, kita kan pasti bicarakan dulu. Iya. Saya juga pengen tanya mana yang kamu tuduh ini, gitu loh. Kalau saya salah pasti saya terima gitu loh. Tapi kan saya nggak terima karena tuduhan-tuduhan itu sudah larinya kepada sifatnya mencemarkan dan tujuannya untuk menghina maupun menggiring opini yang tidak benar. Iya. Ya kalau memang dia opini silakan saja gitu, tapi jangan menyerang personal orang. Iya. Tidak boleh, gitu. Apalagi yang bersangkutan ini kan bukan media pers. Gitu. Lain halnya kalau media pers nggak bisa dilaporin, harus melalui dewan pers. Gitu. Oke. Bang, lalu ini kan Abang juga melaporkan satu nama lagi. Dia adalah seorang kuasa hukum juga yang Abang tadi sebutkan gitu. Mungkin boleh dijelaskan Bang, kenapa akhirnya Abang melaporkan beliau nih gitu. Terus lalu seperti apa nih Bang? Mungkin ada omongankah dari dia yang akhirnya Abang buat laporan tersebut menjadi dasar atau gimana Bang? Yang ini udah kita somasi kan gitu. Dan kita udah tegur dia agar dia insaf. Dan saya juga suruh dia bertaubat. Bahasamu Fitra, insaf. Tapi ini orang gak insaf-insaf gitu loh. Seharusnya yang insaf itu Anda lah begitu kan. Anda yang harus insaf. Bahwa selama ini memang yang Anda bela itu sebenarnya kan kita lihat dari persepsi juga sih dari semua ahli berbicara, dari semua orang pintar, orang besar yang bicara di kasus ini kan, masa iya begitu kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa selama ini apa yang kita bela itu orang-orang salah begitu loh ya. Malahan orang yang disuruh insaf begitu ya. Malahan orang disuruh insaf. Coba berpikirlah ya, berpikir seharusnya yang insaf itu siapa sih begitu kan, biar sama-sama insaf begitu, jangan saya yang tuduh lagi. Tadi nyebut orang flying victim, sekarang Anda itu juga kayaknya sih menjurus ke flying victim juga, atau memang flying victim pun udah tahu juga begitu kan.
Cobalah jangan bahasanya kok suruh insaf, sama-sama insaf begitu ya. Coba carikan satu orang saja yang berpendapat selama ini, yang membenarkan apa yang selama ini disampaikan terus dibela gitu loh. Ya, coba cari satu orang yang membela gitu ya klien Anda. Apalagi Komnas HAM sekarang sudah menemukan juga 3 pelanggaran lah. Yang bagaimana kemarin Anda sebut itu kan tidak ada kekerasan. Ternyata Komnas menemukan kekerasan itu loh. Yang dari situ jadi udah nggak bisa dipercaya begitu loh ya. Ya, aduh, kita lanjutin. Kita nasihati, makanya kita lakukan somasi. Nah, karena tuduhan dia itu semua rata-rata fitnah semua. Dia menyampaikan harusnya kasih bukti dong gitu loh. Buktinya ini gitu loh. Buktinya ini. Oke, kita fair gitu. Akan tetapi kalau dia menyampaikan suatu statement tapi nggak bisa dibuktikan, ini yang bahaya. Kalau saya jelas, contohnya dari Jaya udah buat pengakuan. Dia gebukin itu almarhum, videonya ada, mukanya mulus-mulus saja nggak ada masalah. Justru mereka yang lantas kalau memang di dalam tahanan itu karena memang ini kasusnya pencabulan di bawah, pemerkosaan anak di bawah umur kan gitu, karena 16 tahun kan masih anak-anak. Ada yang geram sesama napi di dalam ya itu tanyakan kepada napinya gitu loh. Jangan Anda menuduh hal-hal yang tidak kepada orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Nah ini yang menurut saya itu sangat kita sesalkan dan sayangkan sekali. Nah, Bang, apakah orang tersebut nih, Bang, yang Abang sebutkan mungkin tadi salah satu kuasa hukum ya begitu ya. Dasarnya apa sih, Bang, yang bisa akhirnya ngebuat ini tuh jadi kayak Abang buat laporan gitu? Apakah memang dia melaporkan atas bukti yang mana nih, Bang, kasus yang mana? Maksudnya dalam arti kayak banyak nih kan yang yang diterima oleh Pak Ibtu Rudiana, banyak sekali nih sudutan-sudutan dari orang-orang gitu. Mungkin salah satunya dari apa nih, Bang? Yang mana nih, Bang? Yang sampai akhirnya Abang melaporkan kuasa hukum ini mungkin apa sih, Bang? Salah satunya? Ya memang masalah ini juga sudah banyak nih lawyer-lawyer terpidana nih umum saya juga. Abang laporin saya katanya gitu kan. Ya bagi yang merasa aja gitu. Dan kita akan kejar satu-satu mereka. Kita nggak akan diam gitu kan. Jadi nanti kita buktikan saja lah, Bang ya. Ini kan saya lapor juga kemarin karena Abang mulai melapor duluan, akhirnya dilaporkan juga oleh kuasa hukum yang 78 orang ini gitu kan. Jadi kita lihat publik sajalah di pihak mana mereka akan merapat begitu kan. Tapi saya yakin juga sih di seluruh Indonesia yang melihat ini juga paling ada bertiga saja sih, bertiga, 4, 5, paling berapa orang lah. Tapi itu sebentar nih, ada air video sudah berpesan tuh jangan cepat tembakan hoax, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.